kabar? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi ya dengan keadaan yang sama, yaitu dengan suasana daring, berjauhan, berjarak, kita dan kamu berjauhan. Oke. Di sini saya pada kesempatan daring kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran PAI, yaitu dengan tema akhlak terpuji kepada diri sendiri. Akhlak terpuji kepada diri sendiri. Oke, teman-teman. Kalau mendengar atau melihat tentang akhlak terpuji, tentunya kita tidak asing lagi ya dengan bahasa kata-kata akhlak. Apa sih akhlak? Akhlak adalah tingkah laku atau perbuatan seseorang. Sedangkan terpuji sendiri itu adalah baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak terpuji adalah akhlak yang baik terhadap diri sendiri. Oke, selain kita berbaik atau punya akhlak yang terpuji pada orang lain, semisal pada orang tua, kepada guru-guru kita, akhlak kepada yang lebih tua, dari yang muda kepada yang lebih tua, akhlak dari yang tua kepada yang lebih muda. Kalau itu pasti kita sudah paham ya, sudah tahu bagaimana cara kita bersikap kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru kita. Gitu. Namun di sini yang akan saya bahas tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Di antara akhlak terpuji kepada diri sendiri, teman-teman, yaitu yang pertama adalah berilmu. Berilmu. Yang kedua adalah kerja keras. Yang ketiga adalah kreatif. Yang keempat adalah produktif. Oke. Semua ini adalah yang akan kita bahas yang berkaitan dengan akhlak terpuji kepada diri sendiri. Oke, teman-teman. Kenapa akhlak terpuji kepada diri sendiri? Salah satunya adalah berilmu. Kalian tahu? Oke. Sebelum kita membahas terlalu jauh, kita cari dulu pengertian apa itu berilmu. Berilmu itu berilmu. Ilmu itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu alimun, ilmu yang artinya adalah pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Oke. Selain dari arti ilmu dari ilmu adalah pengetahuan, arti ilmu yang lain adalah kepandaian akan sesuatu. Kepandaian akan sesuatu. Oke. Lawan kata dari ilmu itu adalah jahlun. Berarti jahlun. Salah. Jahlun yang artinya adalah bahasa kasarnya itu adalah bodoh, tidak tahu, tidak tahu. Oke. Seorang bisa dikatakan berilmu itu apabila
kemampuan atau kepandaian akan sesuatu. Misalnya seorang santri yang pandai membaca, yang bisa membaca kitab kuning gundulan tanpa harokat, itu bisa, jika santri tersebut dalam penerapan atau pembacaannya sangat baik, maka santri tersebut bisa dikatakan santri yang berilmu atau berpengetahuan, teman-teman. Karena santri tersebut bisa melakukan sesuatu atau membaca kitab kuning tanpa ada harokatnya. Kalau seorang tersebut tidak memiliki kepandaian atau pengetahuan sama sekali, berarti seorang tersebut bisa dikatakan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berpengetahuan. Atau bisa dikatakan bahasa kasarnya adalah bodoh. Teman-teman, kita lanjutkan lagi ya tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu yang pertama adalah berilmu. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian ilmu. Apa tadi ilmu? Ilmu adalah pengetahuan. Oke, kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu pentingnya ilmu. Ternyata ilmu itu sangat penting ya. Seperti halnya yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi ma bil ilmi. Man, barang siapa arada dunya, mengharapkan dunia, fa'alaihi, maka capailah bil ilmi, dengan menggunakan ilmu. Wa man arada al-akhirat, wa man, dan barang siapa aradal akhirati, mengharapkan kebahagiaan, keberhasilan akhirat, fa'alihi bi'ilmi, maka capailah dengan ilmu. Waman aradahuma, dan waman, dan barang siapa aradahuma, menghendaki keduanya, ingin memiliki, mencapai kebahagiaan dua-duanya, dunia dan akhirat, fa'alihi bi'ilmi, maka capailah dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Ilmu itu dapat membahagiakan kita sebagai pemiliknya ketika berada di dunia, dan paling ilmi ketika berada di akhirat. Dengan menggunakan ilmu juga kita akan bahagia. Selain itu, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat beberapa orang yang berilmu, beberapa orang dengan ilmu. Jadi gitu, kurang lebih. Kalau ada salah arti mohon maaf ya. Jadi begitu, pentingnya ilmu itu sangat penting ya. Orang yang tidak mempunyai derajat, karena seorang tersebut mempunyai ilmu, maka seorang tersebut diangkat derajatnya. Subhanallah. Oke, itu adalah tadi pentingnya ilmu. Oke teman-teman, tadi kita telah membahas tentang pengertian ilmu, pentingnya ilmu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahap yang kedua, masuk ke tahap yang kedua, membahas tentang kerja keras. Apa itu kerja keras? Kerja keras berarti adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam apa? Bersungguh-sungguh menggapai sesuatu yang diinginkan. Jika menghendaki sesuatu tersebut didapatkan, maka harus bekerja keras, ulet, tidak mudah menyerah. Itu adalah pengertian dari kerja keras. Selain dari pengertian tersebut, ternyata ada sebuah Allah juga memerintahkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39 bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja keras, yaitu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil wa sawfa ta'lamun. Yang artinya, katakanlah hai hambaku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Begitu. Allah itu memerintahkan kita untuk bekerja keras sesuai dengan kemampuan kita. Oke, hikmah dari kerja keras tersebut adalah disukai Allah sesuai dalam firman-Nya, wa qaddallahu mujahidina ala qa'idina ajran 'azima,
Ya artinya dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 95. Yang kedua adalah tidak mudah putus asa. Jadi hikmah dari bekerja keras yaitu yang pertama adalah disukai Allah. Yang kedua adalah tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Oke. Apa itu putus asa? Teman-teman tahu apa itu putus asa? Putus asa itu adalah seseorang yang apabila menginginkan sesuatu, seumpama dalam sebuah sekolah, seorang siswa berambisi ingin mendapatkan peringkat 1. Dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga kerja keras, tapi nyatanya dia berambisi ingin mendapatkan peringkat 1 dan ternyata dia tidak mendapatkan peringkat 1 dan dia kecewa. Dia putus asa, tidak mau berusaha. Dengan firman Allah kita tidak boleh putus asa. Wala ta'atu min rauhi min ruhina. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Oke. Yang ketiga adalah selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Yang ketiga selalu menemukan jalan ketika dalam keadaan terpaksa. Yang keempat adalah merasa sayang jika waktunya terbuang percuma. Merasa sayang jika waktunya terbuang percuma. Oke, ini di antara 1, 2, 3, 4 ini adalah hikmah dari kerja keras dan masih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Masih banyak lagi ya teman-teman tentang hikmah dari kerja keras tersebut. Oke, itu tadi pembahasan tentang berilmu dan kerja keras. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi kita telah membahas tentang berilmu dan kerja keras. Sekarang kita akan membahas tentang kreatif dan produktif sekaligus. Oke, kita pengertian dari kreatif. Kreatif itu apa toh? Oke, kreatif adalah berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti menciptakan. Kreatif adalah menciptakan. Menciptakan adalah pengertian dari kreatif. Menciptakan yang bagaimana? Kemampuan kita itu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, itu adalah namanya kreatif. Contoh, seseorang mempunyai imajinasi membuat sebuah lukisan. Lukisan itu adalah dia itu berimajinasi dengan imajinasi tersebut direalisasikan menggunakan tinta dan kuas sehingga menjadikan sebuah lukisan. Itu adalah ciri-ciri orang yang kreatif dan inovatif. Nah, dalam kreatif ternyata juga ada produktif. Apa itu produktif? Oke, dan teman-teman ada yang tahu apa itu produktif? Yaitu produktif itu mampu menciptakan dan menghasilkan dalam jumlah besar. Menciptakan suatu
dalam jumlah besar. Itu adalah yang dinamakan dengan produktif. Kreatif dan produktif itu adalah satu. Maksudnya satu itu bagaimana? Ya kalau orang yang kreatif dan mau produktif, maka seseorang tersebut akan menjadi maju. Kenapa kita harus kreatif dan produktif? Apakah perlu? Ya, sangat perlu kita memiliki sifat kreatif dan produktif. Seperti halnya dalam firman Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya sendiri. Nah, itu perlunya kita buat kreatif dan produktif. Kreatif dan produktif itu termasuk dari akhlak terpuji. Oke. Jadi semua itu adalah termasuk dari hal terpuji kepada diri sendiri. Yang pertama adalah berilmu. Apa dari berilmu kesimpulannya? Berilmu adalah orang yang memiliki pengetahuan. Nah, ilmu itu adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang sesuatu. Terus kerja keras. Kerja keras itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, tidak mudah putus asa dalam menggapai sesuatu. Itu adalah kerja keras. Kreatif adalah menciptakan sesuatu. Terus produktif itu adalah menciptakan sesuatu dengan jumlah besar. Oke, itu adalah semua itu adalah alat terpuji kepada diri sendiri. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.